Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi terkait penggunaan Odoo pada modul Human Resource atau HR. Yaitu kami memilih fitur karyawan, rekrutan, dan juga payroll. Lalu lanjut. Nah, setelah kita lanjut mengklik modul ini, kita akan melengkapi data dari perusahaan yang kita miliki. Cloris Beauty merupakan perusahaan skincare yang sedang berkembang dan membutuhkan karyawan baru untuk mendukung operasional perusahaan. Oleh karena itu, divisi HR menggunakan Odoo untuk membantu proses perekrutan, pengelolaan data karyawan, hingga penggajian nantinya. Pada simulasi ini, perusahaan kami sedang membutuhkan seorang staf digital marketing untuk membantu meningkatkan promosi dan penjualan perusahaan. Setelah data-data diisi, akan muncul tampilan seperti ini pada modul Human Resource. Pertama, kami akan masuk ke modul rekrutmen atau perekrutan. Pada fitur ini, HR dapat membuat lowongan pekerjaan sesuai kebutuhan perusahaan. Karena perusahaan sedang meningkatkan aktivitas promosi digital, maka HR membuka lowongan untuk posisi digital marketing staff. Nah, kita buat jabatan kerjanya yaitu digital marketing staff. Selanjutnya yaitu email lamarannya. Email lamaran yang akan tertuju ke Cloris Beauty, yaitu bagian departemen marketing. Nah, kita klik buat. Setelah itu kita tunggu dulu sampai nantinya akan termuat tahapan-tahapan dalam proses seleksi di perusahaan Cloris Beauty, yaitu ada kualifikasi, wawancara pertama, hingga nanti proposal kontrak. Nah, kita klik baru, yaitu nama dari pelamar yang melakukan lamaran yang kita masukin di dalam database perekrutan ini. Misalnya yaitu Zahra Sahira. Lalu kita klik emailnya, email dari pelamar pada perusahaan Cloris Beauty. Dan akan dimasukkan juga data-data pribadi daripada pelamar ini, misalkan nomor telepon, lalu profile LinkedIn, jabatan kerjanya, dan juga rekruternya. Di perusahaan Cloris Beauty, rekruter ini dibawahi oleh Departemen Human Resource. Departemen Human Resource ini selaku rekruter adalah Salwa. Masukkan nama dari rekruter yaitu Salwa Maharani. Nah, setelah itu, pada tahapan perekrutan ini, kita bisa menyesuaikan apakah pelamar ini dapat diterima masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Nah, selanjutnya adalah data pribadi dari pelamar, yaitu gelarnya. Misalnya ini gelar sarjana, ketersediaannya ini mulai dari tanggal 1 Juni 2026. Nah, dengan paket gaji yaitu kita menawarkan di 5 juta. Dan pelamar itu mengajukan di 5.500.000. Kita dapat mengisi terkait sumber informasi yang didapatkan oleh pelamar, yaitu di manakah mereka menemukan lowongan pekerjaan dari PT Cloris Beauty, yaitu melalui LinkedIn. Dalam pengisiannya, posisi digital marketing staff itu merupakan posisi staf yang dibawahi oleh Departemen Marketing. Di sini, HR dapat memindahkan kandidat sesuai tahapan seleksi yang sedang berlangsung, mulai dari tahap lamaran hingga penawaran kontrak kerja. Sampai akhirnya pada proses kontrak sudah ditandatangani, tampilannya akan seperti berikut ini. Ini artinya karyawan sudah diterima di perusahaan.
bahwasannya pada proses perekrutan sudah tidak ada lagi orang yang direkrut atau dalam proses karena sudah diterima sebagai karyawan di PT Chloris Beauty. Setelah karyawan ini sudah diterima, dapat tertera bahwasannya kontrak telah ditandatangani dan untuk tahapan-tahapan dalam proses perekrutan itu bisa menyesuaikan dengan tahapan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya ketika karyawan sudah diterima, maka kita akan masuk ke modul karyawan, yaitu informasi mengenai karyawan yang ada di perusahaan atau database karyawan. Nah, di sini tertera bahwasannya sudah ada karyawan-karyawan yang memang berada di PT Chloris Beauty. Selanjutnya kita akan memasukkan karyawan baru yang sudah diterima oleh perusahaan, yaitu dengan cara kita klik pada bagian baru atau create. Nah, lalu kita masukkan nama karyawannya, yaitu tadi Zahra Sahira. Pada proses ini, kita akan memasukkan data-data pribadi dari karyawan yang kita terima di perusahaan. Kita juga dapat mengisi bagian informasi kerja, baik itu departemen, jabatan kerja, dan juga manajer yang menaungi karyawan tersebut, yaitu untuk manajer bagian marketing adalah Bapak Kevin, begitu ya, sesuai dengan database daripada karyawan yang dimiliki oleh PT Chloris Beauty. Kita juga dapat mengisi usual work location, yaitu tempat untuk karyawan kita bekerja, misalkan yaitu di Gedung Chloris lantai 15 dan sebagainya, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis atau bahkan hari Jumat, yaitu dapat work from home gitu ya. Ini menyesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh perusahaan. Kita juga dapat menambahkan profil dari karyawan kita. Lalu kita lanjutkan prosesnya dengan pengisian data-data pribadi, baik itu resume dari karyawan, keterampilan dan sertifikasi yang sudah dimiliki yang dapat kita masukkan di dalam database karyawan ini. Juga data-data pribadi baik itu kontrak pribadi yang dapat dihubungi, informasi-informasi pribadi baik itu tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga bahasa yang digunakan oleh karyawan. Juga berisikan kontrak darurat, visa, dan lain sebagainya yang dapat diisikan oleh bagian human resource. Data-data ini digunakan sebagai informasi pribadi dari karyawan. Setelah data karyawan dibuat, langkah berikutnya adalah membuat kontrak kerja sebagai dasar penggajian. Pada fitur payroll, HR dapat mengatur kontrak kerja dan nominal gaji karyawan. Karyawan baru akan melakukan kontrak yaitu pada 1 Juni 2026 nantinya sampai dengan 1 Juli tahun 2027 dengan tipe gajinya yaitu gaji tetap dan juga tipe karyawan ini dengan gaji dasar yaitu 5 juta rupiah per bulan. Pengisian kontrak overview ini digunakan sebagai basis dalam pengisian payroll nantinya untuk penggajian karyawan. Kita sesuaikan dengan jenis kontraknya, apakah full time dan lain sebagainya. Dilanjutkan dengan proses penyesuaian gaji, kita add a salary adjustment, yaitu terkait dengan pemberian gaji kepada karyawan atau bahkan bantuan anak, THR, dan sebagainya. Nah, terkait pemberian gaji, jumlah payslip-nya tadi 5 juta rupiah per bulannya. Lalu setelah itu kita akan klik
tanda simpan. Hal ini disesuaikan dengan tanggal daripada pemberian gaji. Nah, dilanjutkan dengan proses pengaturan. HR yang bertanggung jawab dalam perekrutan ini adalah Catherine selaku manajer HR. Nah, setelah itu kita klik buat penggunanya. Setelah kita klik pada bagian buat pengguna ini, berarti sudah disesuaikan dan juga kita berikan onboarding pada tanggal 1 Juni 2026. Kita jadwalkan. Nah, pada bagian ini sudah tertera ketika manajernya ini adalah manajer marketing, maka struktur organisasinya tertera di dalam database karyawan. Oke, setelah itu kita klik buat pengguna. Di sini karyawan sudah tersimpan dalam database karyawan PT Chloris Beauty. Nah, saat ini sudah tertera nama dari Zahra Sahira selaku karyawan yang sudah ter-hired oleh PT Chloris Beauty. Setelah kita masuk ke modul rekrutmen dan juga modul employee atau karyawan, kita akan melanjut ke bagian payroll. Nah, pada bagian payroll ini kita bisa klik pada proses slip gaji. Nah, kita masuk pada bagian slip gaji. Di sini tertera bahwasannya nama-nama karyawan dan juga posisi-posisinya dan juga bagian-bagiannya yang masih ada dalam perusahaan. Yang dimana setiap sistem juga memiliki beberapa status payslip untuk memantau proses penggajian. Status pertama adalah draft, yaitu status awal saat slip gaji baru dibuat dan masih dapat diperiksa atau diedit. Setelah data dipastikan benar dan dikonfirmasi, status akan berubah menjadi sudah divalidasi yang menandakan slip gaji telah disetujui. Selanjutnya, status lunas menunjukkan bahwa gaji telah dibayarkan kepada karyawan. Apabila terdapat kesalahan atau proses penggajian dibatalkan, maka status payslip akan berubah menjadi dibatalkan. Dengan adanya status ini, HR dapat memantau proses penggajian setiap karyawan dengan lebih jelas. Lalu kita juga dapat melakukan pay run per setiap bulannya, misalkan seperti dalam gambar yaitu pada bulan Mei, bulan Juni nantinya. Yaitu besaran inilah yang harus dikeluarkan oleh perusahaan per karyawannya. Informasi penggajian ini juga nantinya akan terpantau statusnya, baik itu sudah divalidasi, selesai, sampai akhirnya lunas dibayarkan oleh perusahaan kepada rekening-rekening karyawan. Nah, itulah ketiga modul HR yang kami gunakan, yaitu perekrutan, database dari karyawan itu, hingga nantinya akan dilakukan payroll. Nah, lunas ini seperti yang tertera dalam video, siap, selesai, dan akhirnya lunas. Dari demonstrasi ini dapat disimpulkan bahwa modul HR pada Odoo itu membantu perusahaan dalam mengelola proses sumber daya manusia secara terintegrasi, mulai dari perekrutan karyawan, pengelolaan data pegawai, hingga proses penggajian. Modul yang kedua yaitu mengenai website, kita pilih e-commerce, lalu lanjut seperti pada modul sebelumnya kita harus mengisi data secara rinci terkait perusahaan yang akan kita bangun. E-commerce ini digunakan Chloris untuk mempromosikan dan memperjualbelikan produk-produk kecantikan yang dimiliki oleh Chloris Beauty. Pada tahap ini, saya akan menjelaskan proses pembuatan halaman beranda pada website e-commerce menggunakan Odoo. Halaman beranda merupakan tampilan pertama yang akan dilihat oleh pengunjung, sehingga penting untuk dibuat semenarik dan seinformatif mungkin. Oleh karena itu, terdapat beberapa elemen yang perlu disesuaikan, mulai dari gambar produk, nama produk, deskripsi,
hingga pengaturan tata letak agar informasi dapat tersampaikan dengan baik kepada calon pelanggan. Untuk melakukan pengeditan, saya masuk ke mode edit yang berada di pojok kanan atas yang tersedia pada Odoo. Selanjutnya, saya menambahkan gambar produk sebagai daya tarik visual utama pada halaman beranda. Setelah itu, saya mengisi nama produk dan menambahkan deskripsi singkat yang menjelaskan manfaat serta keunggulan dari masing-masing produk. Kemudian, saya mengatur posisi dan susunan setiap elemen menggunakan fitur drag dan drop agar tampilannya lebih menarik, rapi, dan mudah dipahami oleh pengunjung. Setelah seluruh penyesuaian selesai dilakukan, perubahan dapat langsung disimpan dan ditampilkan pada website. Selain menampilkan produk, pada halaman beranda saya juga menambahkan beberapa blok pendukung untuk meningkatkan pengalaman pengunjung website. Pertama, saya menambahkan blok cara pemesanan produk yang berisi panduan pembelian mulai dari memilih produk hingga proses pengiriman. Selanjutnya, saya menambahkan beberapa gambar katalog produk yang menarik dengan tampilan yang menarik untuk menarik perhatian calon pelanggan. Saya juga menambahkan bagian founder dan tim manajemen untuk memperkenalkan pihak-pihak yang berada di balik Chloris Beauty Store sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selain itu, terdapat juga bagian partner dan referensi yang menampilkan logo mitra kerjasama sebagai bentuk kredibilitas perusahaan. Dengan adanya berbagai elemen tersebut, halaman beranda menjadi lebih informatif, menarik, dan profesional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian toko. Pada menu ini, saya dapat menambahkan berbagai produk yang akan dijual, mulai dari mengisi nama produk, deskripsi produk, hingga menentukan harga jualnya. Menariknya, harga tersebut dapat dihitung secara otomatis beserta pajak yang telah ditetapkan pada sistem. Contohnya adalah produk Chloris Cheritin yang harganya sebesar Rp150.000. Lalu ada juga Chloris Fresh Bloom Serum yang harganya Rp180.000. Dan masih banyak lagi. Selain itu, Odoo juga menyediakan fitur keranjang belanja seperti pada marketplace pada umumnya. Pelanggan dapat menambahkan produk ke keranjang terlebih dahulu untuk disimpan atau langsung melanjutkan ke proses checkout dan pembayaran. Pada bagian toko ini, produk juga dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori agar lebih mudah dicari oleh pelanggan. Untuk Chloris Beauty Store, produk saya dikelompokkan ke dalam kategori aksesori kecantikan, kesehatan, make up, dan perawatan wajah, sehingga tampilan toko menjadi lebih terorganisir dan nyaman digunakan. Kita masuk ke menu layanan. Pada menu ini, saya dapat menambahkan blok layanan yang diberikan kepada pelanggan. Untuk Chloris Beauty Store, saya menambahkan 4 layanan utama, yaitu free beauty consultation untuk membantu pelanggan memilih produk yang sesuai, lalu ada safe and fast shipping untuk memastikan produk dikirim dengan cepat dan aman, lalu ada 100% certified and safe sebagai jaminan bahwa produk yang dijual asli dan aman digunakan, serta premium gifting service bagi pelanggan yang ingin mengirimkan produk sebagai hadiah dengan kemasan eksklusif. Dengan adanya bagian layanan ini, pelanggan dapat lebih memahami nilai tambah yang ditawarkan oleh Chloris Beauty Store. Selanjutnya, pada bagian harga, saya dapat menambahkan blok harga sesuai dengan produk atau paket yang ingin ditawarkan. Untuk Chloris Beauty Store, saya menampilkan beberapa paket bundling dengan harga dan benefit yang berbeda-beda. Misalnya, Starter Glow atau paket pemula seharga Rp199.000 sekali bayar, yang dimana ini hemat Rp19.000. Dimana hal ini akan lebih menarik pelanggan. Setiap paket dapat dilengkapi dengan informasi harga, deskripsi, serta keuntungan yang diperoleh pelanggan sehingga tampilannya lebih menarik dan memudahkan pelanggan dalam memilih produk. Selanjutnya, pada bagian tentang kami. Saya dapat menambahkan berbagai blok informasi untuk memperkenalkan perusahaan kepada pelanggan. Pada bagian ini, saya dapat memasukkan teks, gambar, beserta visi dan misi perusahaan. Lalu juga bisa ditambahkan profil para founder perusahaan hingga berbagai informasi menarik seperti fun fact perusahaan atau tim. Seluruh elemen tersebut
dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing bisnis, sehingga halaman terlihat lebih informatif dan personal. Selanjutnya masuk pada bagian terakhir pada modul e-commerce, yaitu bagian hubungi kami. Pada bagian hubungi kami, saya dapat menambahkan blok kontak untuk memudahkan pelanggan berkomunikasi dengan perusahaan. Di sini, Chloris Beauty Store menyediakan blok isi yang dapat diisi informasi seperti nomor telepon, email, alamat perusahaan, serta formulir pertanyaan yang dapat digunakan pelanggan untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, atau keluhan. Fitur ini membantu perusahaan memberikan layanan yang lebih responsif dan mudah diakses oleh pelanggan. Dengan demikian, seluruh demonstrasi sistem Odoo untuk Chloris Beauty Store telah selesai. Melalui video ini, telah ditunjukkan bagaimana Odoo dapat membantu mengelola berbagai kebutuhan bisnis secara terintegrasi, mulai dari pengelolaan website dan penjualan melalui modul e-commerce, hingga pengelolaan sumber daya manusia melalui modul HR. Dengan fitur yang lengkap dan fleksibel, Odoo dapat menjadi solusi yang efektif untuk mendukung operasional bisnis agar lebih terorganisir, efisien, dan mudah dikelola. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga demonstrasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi Odoo dalam mendukung kebutuhan bisnis modern.